Yosaminasan, Andri Hako kembali again. Pada video kali ini akan Andri Hako review One Piece chapter 1000. Tanpa banyak basa-basi, cus langsung mawon masuk ke pembahasan. Yos, akhirnya One Piece chapter 1000 rilis. Pencapaian yang luar biasa bagi Oda setelah perjalanan One Piece selama 23,5 tahun. Chapter 1000 ini langsung dibuka dengan Luffy yang telah berhasil sampai di lantai 5 kastil. Yang sebelumnya, pada chapter 998, Luffy dibiarkan melaju sendiri oleh Jinbe yang sedang menahan seorang Tobiropo Hushu. Luffy yang sampai di lantai 5 terlihat kaget melihat kondisi lantai 5 yang telah bersih dari Kroco Kaido. Ternyata yang telah menyapu bersih lantai 5 adalah pasukan masketir suku Ming. Mereka menghadap kepada Luffy dan berkata jika hanya ini yang mereka bisa lakukan, yaitu membuat jalan untuk Luffy agar mulus menuju atap. Karena penyakit Sang Baka Sencho yang tidak pernah bisa menyebutkan nama orang dengan benar kecuali anggota kru SHP, Luffy berterima kasih dengan menyebut nama Shishimamushi. Sontak Sicilian protes dengan raut wajah marah. Namun, Luffy sambil jalan menuju tangga berkata, "Aku tak akan pernah melupakan pengorbanan nyawa kalian saat melindungi Raizo." Mendengar perkataan Luffy tersebut, membuat Sicilian berbes milih netes eluh neng pipiku. Scene berpindah pada adegan Marco yang berusaha melewati dua All-Star King dan Queen. Terlihat Marco dalam mode Phoenix merangkul King dan Queen yang membuat mereka berdua tidak dapat bergerak. Perkataan Queen yang berkata tidak bisa menyentuh Marco mengisyaratkan jika mantan komandan Yonko Shirohige ini memang beda kelas dengan All-Star Kaido. Karena posisi Marco masih menahan gerakan King dan Queen, jadi Zoro dilemparkan ke atap melalui lubang yang dibuat Kaido saat pertama kali terbang ke atap bersama Akazaya 9. Hal ini membuat Zoro kaget karena melemparnya tanpa aba-aba. Scene berpindah ke lokasi gudang tempat Momo dengan Yamato. Momo sangat bingung dengan cerita Yamato mengenai klan D maupun buku catatan Oden ayahnya. Kemudian Yamato berkata, jika sampai dengan saat ini dia sangat ingin bertemu dengan Momonosuke untuk mengembalikan buku catatan Oden tersebut. Yamato menemukan buku itu di sungai dekat kastil Oden saat kastil itu terbakar. Menurut Yamato, ada seseorang yang melindungi buku tersebut hingga bisa sampai ke tangan Yamato. Kemungkinan besar yang melindungi buku itu adalah Kozuki Toki, yang tidak lain adalah istri Kozuki Oden. Saat menerima buku catatan ayahnya, membuat Momo meneteskan air mata. Yamato menjelaskan jika buku tersebut berisi tentang kehidupan dan petualangan Oden yang begitu luar biasa. Dari buku tersebut juga, Yamato mengetahui jika Momo lahir di kapal Shirohige dan pernah ikut di kapal sang Raja Bajak Laut, Roger. Dalam buku, tertulis juga jika 20 tahun yang akan datang di New World akan datang para bajak laut muda dan kuat. Dan yang muncul di panel saat Yamato menjelaskan bajak laut muda dan kuat adalah Trafalgar di Waterloo serta Eustace Kid bersama Killer. Yamato melanjutkan ceritanya. Saat ini 20 tahun telah berlalu. Yamato sempat mengira Ace adalah salah satu dari bajak laut muda yang ditulis Oden. Namun, ketika Yamato mengetahui Ace meninggal 2 tahun lalu, dia mulai berpikir kembali. Kemudian flashback kembali ke pertemuan Ace dengan Yamato. Terlihat Ace yang berbicara tanpa rem saat minum-minum bersama Yamato. Dia meminta Yamato untuk melupakan apa yang dia katakan dan jangan pernah menertawakan impian adiknya, karena Ace dan Sabo tidak akan pernah memaafkan hal itu. Ace bercerita jika saat pertama kali mendengar impian adiknya tersebut, Ace dan Sabo langsung tertawa. Namun, mereka melarang orang lain untuk menertawakannya karena mereka mempercayai adiknya. Menurut Ace, adiknya merasa jika dia mampu mewujudkan impiannya tersebut.
Dan tiba-tiba Yamato beranjak dari duduknya dan berdiri sambil mengangkat buku catatan Oden. Sambil meneteskan air mata, Yamato berkata jika dia tidak akan menertawakan impian adik Ace. Kata-kata adik Ace sama seperti yang pernah dikatakan oleh Raja Bajak Laut yang membuat Oden terkesan. Yamato menjelaskan jika di dalam buku catatan Oden ada seorang pria hebat yang mengatakan hal yang sama seperti adik Ace. Ace langsung ceria mendengar perkataan Yamato jika perkataan adiknya Luffy sama dengan seorang pria hebat. Ace ingin mengajak pria hebat itu minum-minum bersama Luffy. Kemudian Yamato berkata, jika hal tersebut bisa dilakukan, mungkin pria hebat itu langsung bisa akrab dengan Luffy. Namun Yamato menjelaskan jika pria hebat itu telah tiada dan membuat Ace kaget. Kemudian Yamato memberikan secari kertas kepada Ace yang tidak lain adalah Fever Card. Yamato menjelaskan jika secari kertas ini yang akan mempertemukan mereka kembali. Yamato menyuruh Ace untuk memberikan potongan kertas itu kepada orang-orang yang ingin Ace temui kembali. Kemudian Ace meninggalkan Wano dengan membawa sisa potongan Fever Card tersebut. Kemungkinan Fever Card yang Ace berikan kepada Luffy di Alabasta adalah Fever Card yang dibuatkan oleh Yamato ini. Scene kembali ke masa sekarang, saat Yamato bercerita jika Fever Card Ace telah hangus terbakar 2 tahun lalu. Melalui koran, Yamato mengetahui jika Ace adalah putra Roger dan adiknya telah menjadi bajak laut terkenal. Secara kebetulan, adiknya Ace adalah orang yang dibawa Momo ke Wano saat ini, yaitu Luffy. Dan semua yang tengah terjadi saat ini sudah tertulis dalam buku catatan Oden. Scene berpindah ke Luffy yang telah sampai di atap tengkorak. Luffy kaget setelah sampai di atap sudah ada Kaido dan Big Mom. Begitu juga dengan Zoro, Law, Kid, dan Killer. Terlihat panel yang sangat epik yang memperlihatkan 5 bajak laut muda berhadapan dengan 2 Yonko. Dalam panel ini masih terdengar Yamato bercerita jika 20 tahun yang akan datang, bajak laut generasi baru akan menuntun ke era selanjutnya. Dan jika Oden mati, bajak laut generasi baru ini yang akan menggantikan Oden untuk mengalahkan Kaido. Luffy secara perlahan berjalan menuju Kaido dan Big Mom. Kaido bertanya kepada Big Mom, apakah dia mau tahu apa yang pernah Luffy katakan di hadapan Kaido. Big Mom juga berkata, jika Luffy sangat percaya diri di hadapan Big Mom dan menghancurkan kastilnya. Dan tiba-tiba, Luffy telah berhasil berjalan melewati kedua Yonko tersebut tanpa mereka sadari. Kemungkinan Luffy menggunakan kekuatan Hausoku no Haki tingkat tinggi yang membuat kedua Yonko itu tidak bisa bergerak saat Luffy melewati mereka. Dan yang menyadari kekuatan baru Luffy ini adalah Zoro. Kaido marah dan bertanya kepada Luffy, ingin jadi apa dia? Ternyata Luffy melewati Kaido untuk bertemu Kinemon, yang terlihat sudah sekarat bersimbah darah. Luffy meminta maaf kepada Kinemon karena datang terlambat. Kemudian Luffy melihat keadaan sekitar yang terlihat adalah para Akazaya juga sudah sekarat. Kinemon berkata kepada Luffy sambil menangis, jika mereka Akazaya tidak akan sanggup menemui Oden di akhirat karena kalah dari Kaido. Kinemon memohon kepada Luffy untuk menyelamatkan negeri Wano. Dan Luffy menyanggupinya karena Wano merupakan negeri temannya. Terlihat Kaido yang tengah mengayunkan gada besinya di belakang Luffy dan Kinemon. Luffy berteriak meminta Torao untuk memindahkan para Akazainen ke lantai di bawahnya. Dan Law memindahkan mereka dengan sekejap. Dalam momen yang singkat itu, Luffy menghindari serangan gada besi Kaido. Kemudian Luffy menggunakan Garter dan bersiap melawan balik. Pukulan Luffy berhasil mengenai muka Kaido dengan telak. Jurus baru Luffy yang berhasil memukul Kaido diberi nama Gomu Gomu no Red Rock. Sepertinya ini adalah tingkat lanjut dari Gomu Gomu no Red Hawk karena sama-sama mengeluarkan api. Bedanya, jika Gomu Gomu no Red Hawk basicnya Gear Second, sedangkan Gomu Gomu no Red Rock basicnya Gear Third. Mungkin akan ada tingkat lanjut lagi di Gear 4.
kita tunggu saja. Melihat Kaido yang kena pukul membuat Big Mom kaget karena Kaido jatuh ke tanah semudah itu. Terlihat muka Kaido yang gosong setelah menerima jurus Gomu Gomu no Red Rock Luffy. Kemudian Luffy memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Monkey D. Luffy yang akan melampaui Kaido dan Big Mom dan akan menjadi Raja Bajak Laut. Saat melihat Luffy memakai topi jerami, membuat Kaido dan Big Mom kaget karena pernah melihat momen seperti itu. Kemungkinan gaya Luffy memakai topi jerami mirip dengan pemilik topi jerami sebelumnya, yaitu sang Raja Bajak Laut Goldie Roger. Muka kaget Kaido dan Big Mom memperlihatkan jika mereka seperti trauma tersendiri dengan Roger. Mungkin mereka kena hajar Roger saat Roger menghancurkan bajak laut Rock di God Valley. Semoga saja di chapter mendatang Odachi memperlihatkan flashback pertempuran bajak laut Roger dengan bajak laut Rock. Chapter 1000 ini berhasil menampilkan cerita yang epik dan menarik. Kita tunggu kelanjutannya minggu depan karena tidak ada jadwal libur. Sampai jumpa di review selanjutnya. Matur nuwun dan salam Andri Hako.